Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru yang terus memantau channel ini. Bapak Ibu Guru juga bisa men-share ya informasi yang biasa saya sampaikan kepada teman-teman guru, di mana pada akhirnya ada yang keinginan Bapak Ibu Guru itu akan mulai terwujud di tahun 2026. Nah, di mana ini juga mendapatkan respon baik ya dari Presiden Prabowo terkait dengan rencana Pak Menteri Mendikbudrismen terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru per bulan di tahun 2026. Nah, tentu pada akhirnya doa-doa Bapak Ibu Guru itu terkabulkan, karena kalau kita lihat di bawah naungan Menteri Agama, guru-guru di bawah naungan Menteri Agama itu pencairan tunjangan sertifikasi gurunya itu sudah mendapatkan per bulan. Nah, tentu Bapak Ibu Guru juga berharap bahwa kami juga di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu ingin juga mendapatkan pencairan tunjangan sertifikasi guru itu bisa dilakukan juga per bulan. Nah, nanti pada potongan video pernyataan dari Pak Menteri sendiri akan saya sampaikan di dalam video ini ya. Jadi Bapak Ibu Guru diharapkan bisa menyaksikan video ini sampai full ya. Jadi pasti banyak juga yang berkomentar bahwa yang triwulan 3 aja belum selesai, meskipun yang triwulan 4 sudah cair, tapi kita sudah membahas yang sertifikasi yang untuk tahun 2026. Karena seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Guru, yang triwulan keempat itu kan sudah dicairkan sejak tanggal 5 November kemarin ya. Nah, saya mendapatkan informasi ini dari setelah saya mendapatkan info dari teman saya. Jadi bahwa pencairan sertifikasi guru itu akan dilakukan per bulan. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu Guru kalau sudah mendownloadnya, diharapkan untuk menyimpan linknya, karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya, termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng, dan modul PPG dan lain sebagainya, itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya, karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu Guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada updateannya. Nah, baik Bapak Ibu Guru, sebelum saya menampilkan potongan video dari Pak Menteri sendiri, saya mau menginformasikan sebentar dulu terkait dengan hal ini. Jadi latar belakang dari informasi ini adalah adanya rencana tunjangan profesi guru itu dibayarkan per bulan mulai Januari 2026. Nah, cuma Pak Menteri sendiri itu belum menyebutkan tanggal pencairannya itu tanggal berapa, mulai tanggal berapa. Tapi biasanya Bapak Ibu Guru, kalau saya melihat skema pencairan di bawah naungan Kementerian Agama maupun dosen itu biasanya ASN dulu ya, dosen guru-guru ASN dulu, baru non ASN. Tapi perbedaan harinya itu hanya cuma biasanya cuma 1 minggu seperti itu. Kemudian langkah ini diharapkan tentu dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan efisiensi dari pencairan itu sendiri. Apa sebenarnya yang menjadi kendala kenapa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu tidak dilakukan per bulan, terutama bagi guru-guru yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Jadi kendala utamanya itu Bapak Ibu Guru adalah sinkronisasi sistem BPJS yang terhubung ke rekening TPG gitu. Jadi kendala utamanya sudah diketahui. Oleh karena itu, sistem pemotongan iuran BPJS itu harus disesuaikan jika pembayaran dilakukan setiap bulan. Seperti itu, Bapak Ibu Guru. Nah, pemerintah itu menargetkan penyelesaian sinkronisasi BPJS sebelum Januari 2026 itu harus sudah selesai. Dan ini tuh mendapatkan respon baik dari Pak Presiden Prabowo bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu mulai tahun 2026 itu harus sudah dilakukan per bulan. Seperti itu. Nah, jadi potongan videonya seperti ini Bapak Ibu Guru. Iya, betul. Tunjangan guru yang langsung ditransfer kepada langsung ke rekening gurunya ya. Ya, tidak melalui pemerintah daerah. Itu terobosan setelah 14 tahun Mas Arifin. Ya. Dan memang pada bulan-bulan ini masih belum bisa full seperti yang direncanakan transfer tiap bulan, karena masih ada kendala menyangkut BPJS. Jadi
transfer rekening tunjangan guru itu kan otomatis diambil untuk iuran BPJS. Sehingga dengan itu maka memang perlu ada sinkronisasi antara Kementerian Keuangan dengan BPJS dan juga dengan rekening para guru. Tapi sebagian besar sudah menerima lancar ya, rata-rata sudah menerima maksimal 3 bulan sekali. Tapi insya Allah mulai tahun depan setelah sinkronisasi BPJS ini berjalan, bisa tiap bulan sebagaimana direncanakan Pak Presiden. Nah, itu tadi potongan videonya Bapak Ibu Guru, saya lanjutkan. Nah, ini dasar hukum kenapa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu semestinya harus dilakukan per bulan. Jadi, kita merujuk kepada Undang-Undang Guru dan Dosen, hanya mengatur beban kerja 24 jam pelajaran atau 24 jam tatap muka Bapak Ibu Guru, tidak mengatur frekuensi pencairan. Jadi, jelas di situ bahwa semestinya pencairan itu dilakukan dilakukan per bulan ya. Kalau berbicara terkait dengan kenapa kok harus kita menjadi guru wali, itu adalah aturan tambahan yang memang ditetapkan oleh Permendikdasman seperti itu. Nah, artinya perubahan dari triwulan ke bulanan itu bisa diatur lewat peraturan Pak Menteri sendiri. Jadi nanti Pak Menteri itu akan mengeluarkan kebijakan baru yang khusus mengatur bahwa pencairan tunjangan profesi guru itu bisa dilakukan per bulan. Nah, secara hukum, pembayaran bulanan TPG itu dimungkinkan tanpa melanggar undang-undang Bapak Ibu Guru. Nah, kenapa demikian? Karena kita ngambil contoh ya di Kementerian Agama. Pertanyaan sederhananya itu kan, kenapa kok di Kementerian Agama itu bisa dilakukan per bulan, sedangkan di bawah naungan Kemendikdasmen itu hanya dilakukan per triwulan. Padahal kita ketahui bahwa kebutuhan hidup Bapak Ibu Guru itu kan bukan tiap 3 bulan, tapi tiap bulan. Ya, sama halnya kita survive dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi Bapak Ibu Guru, di awal bulan Bapak Ibu Guru akan mendapatkan gaji. Kemudian mungkin di pertengahan hingga menjelang akhir itu adalah Bapak Ibu Guru akan mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Dan itu akan berlangsung setiap bulan. Ya, seperti itu. Jadi apa yang dirasakan oleh teman-teman guru di bawah naungan Kementerian Agama, pada akhirnya Bapak Ibu Guru juga akan mendapatkannya tiap bulan gitu ya. Nah, ini rincian anggaran di tahun 2026. Jadi program Indonesia Pintar itu mencapai 1.043 triliun untuk 18,59 juta siswa. Nah, aneka tunjangan guru non-ASN itu mulai dari 3,6 triliun ya, 3,6 triliun untuk kurang lebih 98.905 guru. Usulan kenaikan insentif guru non-ASN yang tadinya 300.000 ke 500.000 per bulan ya, tetapi disetujui itu hanya cuma 400.000 Bapak Ibu Guru. Kemudian digitalisasi pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Nah, sebenarnya usulan kenaikan insentif guru ini sudah dirapatkan ya dengan DPR. Bahkan DPR itu menginginkan bahwa minimal itu harus upah minimum ya. Tetapi ternyata yang disetujui itu adalah 400.000. Kemudian harapan dan rencana dan harapannya, jadi TPG per bulan ini diharapkan bisa terrealisasi mulai Januari 2026, di mana guru diminta memastikan data BPJS dan Dapodik itu tersinkron. Jadi Bapak Ibu Guru itu pelaporannya itu nanti hanya cuma 1 tahun itu 2 kali per semester ya. Kemudian regulasi teknis dalam hal ini adalah Permendikbudristek atau Juknis akan menentukan implementasi resminya seperti apa. Nah, jadi kalau saya simpulkan bahwa pembayaran TPG bulanan itu masih dalam tahap rencana Bapak Ibu Guru ya, harus dipahami dulu, masih tahap rencana. Semoga di tahun 2026 bulan Januari Bapak Ibu Guru itu sudah akan menerimanya per bulan. Bapak Ibu Guru berdoa saja bahwa di bulan Desember ini akan muncul kebijakan baru dari Pak Menteri. Kemudian secara regulatif memungkinkan menunggu sinkronisasi BPJS dan peraturan resmi. Nah, pemerintah itu menyiapkan dukungan anggaran pendidikan di tahun 2026, mengingat kalau misalnya pencairan tunjangan sertifikasi guru itu dilakukan per bulan. Nah, harapannya adalah kesejahteraan guru itu bisa meningkat dan sistem pencairan itu lebih efisien. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.